Racikan Berita 1. Menguji dan memberikan pembelajaran kepada penyidik Polda Metro apakah tindakan yang mereka lakukan dalam penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu adalah tindakan yang bisa dibenarkan menurut Bang Refli mana Bang Refli? pertama KUHAP ya. Bang Refli. Jadi karena itulah kita ingin uji, walaupun mungkin hasil dari pra-peradilan ini tidak berpengaruh langsung terhadap pokok perkara, tetapi kan paling tidak akan memberikan pembelajaran kepada publik. Jangan sampai kemudian walaupun kita punya kewenangan, jangan sampai sewenang-wenang. Karena apa yang dilakukan terhadap Mas Roy, sependek pengetahuan kita, itu rasanya tidak layak dilakukan penangkapan dan penahanan pada waktu itu, karena syarat-syarat subjektif untuk menahan itu rasanya tidak ada dari 8 kriteria yang disebutkan di dalam pasal 100 ayat 5 ya. Pasal 158. Ya 100 juga ya. Oh ya, pasal 100. 100 ada 8 kriteria Untuk penahanan. untuk penahanan. Sementara untuk penangkapan pun 2 item alasan untuk penangkapan, yaitu untuk kepentingan pendidikan dan mangkir 2 kali juga tidak pernah dilakukan Mas Roy. Tapi toh tetap ditangkap dan tahan. Belum lagi kita mempermasalahkan penggeledahan, penyidik masuk ke kamar dan kami patut menduganya tidak berbekal surat penetapan dari pengadilan negeri setempat. Nah, jadi ini akan menjadi bahan-bahan yang kita pra-peradilankan dan mudah-mudahan ya, hakim tunggal nanti bisa mendengar, bisa melihat dan bisa mendapatkan putusan dari pembelajaran publik. Apalagi yang menarik Bang Roy, Bang Refli kan yang melakukan penggeledahan kan polisi ya, Polda. Tapi kenapa kejaksaan menjadi terlibat? Nah, terpemohon ya. Jadi sebenarnya ini mekanisme yang prosedural. Kenapa kita menentukan kejaksaan? Jadi pada waktu itu kita tahu bahwa permohonan ini disampaikan pada saat Mas Roy dan tertiba tentunya pada waktu itu kan ditangkap dan kemudian ditahan serta diinapkan di rumah sakit. Nah, pada waktu itu tim masing-masing, pribadi masing-masing itu bergerak cepat untuk mengajukan pra-peradilan, di mana mereka juga mempermasalahkan seandainya penahanan itu dilakukan oleh kejaksaan, makanya dijadikan turut termohon. Tapi begitu Untuk memenuhi aspek formal. Ya, aspek formal. Nah, tetapi begitu nanti ternyata kejaksaan ternyata tidak menahan, ya kita tetap menjadikan kejaksaan sebagai turut termohon untuk memenuhi aspek formil, dan juga memang sudah duluan dimasukkan gitu, ya, sebelum kemudian kita tahu bahwa dia akan dibebaskan atau tidak menahan. Petitumnya rata-rata itu bicara tentang bahwa penangkapan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan batal diri. Sama ini Bang. Pencekalan. Pencekalan harus dicabut oleh pihak pengadilan. Jadi ada tambahan dari permohonan kami ini yang mungkin kita tambahkan secara lisan ya. Ada tambahan koreksi tertulis. Kita ada renpoint. Ada renpoint. Ya, sudah dibuat tertulis. Ada renpoint bahwa kita juga mempermasalahkan pencekalan yang sudah berlangsung lebih dari 6 bulan. Jadi kita tahu bahwa Mas Roy pertama kali sama Dr. Tifa juga diperiksa pertama kali dan sekali itu saja sebagai tersangka pada tanggal 13 November. Nah, setelah pada waktu itu tidak ditahan, beliau dikenakan dua tindakan hukum, yaitu satu pencekalan dan yang kedua adalah wajib lapor. Wajib lapor bagi Mas Roy sudah dijalankan 29 atau 30 kali, yang menunjukkan bahwa dia kooperatif, dia tidak akan melarikan diri berbahaya, dan bahwa nggak ada alasan kalau seandainya kita melarikan diri. Nah, pencekalan itu sampai sekarang belum jelas apakah itu masih berlaku atau tidak.
Karena itu kemudian kita masukkan dalam materi pra-peradilan juga sebagai petitum kita. Jadi selain kita menyatakan bahwa proses penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu adalah tidak sah, batal demi hukum, null and void, kita juga meminta pencekalan dicabut. Gitu. Itu kan biasanya cegah ya, itu kan biasa berlakunya selama 6 bulan. Setelah itu baik Roy Suryo maupun dokter kita nggak menerima pemberitahuan perpanjangan pencekalan. Sepanjang pengetahuan kami ya, karena kan kami sering rapat dan kalau seandainya Mas Roy itu menerima surat apapun, pasti dia mengupdate kami. Kita tidak menerima. Bahkan surat pencekalannya itu sendiri nggak jelas juga sebenarnya. Jadi tiba-tiba tiba masa tiba akal gitu lah kira-kira. Karena pada waktu itu ada yang mengatakan, wah nanti kita mau ada rencana ke luar negeri dan lain-lain. Tiba-tiba ada tiba masa tiba akal, wah dicekal. Pencekalan itu setelah lewat 6 bulan bisa batal otomatis ke sih. Ya, teori teknik kan kadang-kadang orang bicara batal demi hukum, batal demi hukum, batal demi hukum. Tapi kalau tidak ada institusi yang mengatakan ya gimana? Ketika kita kemudian tiba-tiba katakanlah bandara dan lain sebagainya tiba-tiba masih dicekal, mereka kan nggak peduli. Karena itu memang harus ada tindakan administratifnya, tindakan untuk mengambil keputusannya. Itu yang kemudian kita upayakan melalui pengadilan. Jadi diupayakan melalui vonis, bukan keputusan administratif saja. Bisa juga cekal dicabut oleh yang mencekal, ya. Tetapi karena gini, kita kan bicara pencekalan itu dimintakan penyidik, tapi sekarang kasusnya sudah dilimpahkan. Penyidik nggak punya kewenangan lagi sesungguhnya kan. Ya udahlah, pokoknya oleh yang mencekal, ya kan. Secara administratif pencekalan kan dilakukan oleh Kementerian IMIPAS ya. Nah, karena itu yang mencekal. Jadi tetap saja kita butuh vonis atau kita butuh keputusan administratif untuk mengatakan sudah berakhir atau tidak. Satu lagi Bang, kalau ini gugatan terhadap Pak Jokowi gitu ya, itu kan pasti ujungnya NU ya. Di sini tuh selanjutnya di NU. Harapannya terhadap hakim yang akan menyidangkan pra-peradilan. Ini berbeda. Jadi ini bukan gugatan terhadap Pak Jokowi ya. Ini adalah permohonan terhadap penyidik Polda Metro Jaya. Ada kaitan dengan ijazah. Iya, tetapi materi yang kita mintakan ini kan sekedar dalam tanda kutip sekedarnya penggeledahan, penangkapan, penahanan dan kemudian tadi cekal dicabut. Jadi tidak terkait langsung dengan soal ijazah. Dan itu sebenarnya kan tidak berpengaruh langsung terhadap pokok perkara untuk dikabulkan atau tidak. Tetapi sekali lagi saya katakan memberikan pembelajaran bagi publik agar yang berkuasa atau yang berwenang tidak sewenang-wenang menjalankan kekuasaan. Begitu. Terima kasih. Oke, thank you very much. Permisi ya, Pak. Tidak usah tanggapi statement dari Zobi. Ya, nggak usah ditanggapi sama sekali. Nggak usah dianggap. Ya, jadi orang namanya omong-omong palsu itu, dokternya palsu itu nggak bisa dianggap. Ya, orang nggak punya integritas sudah menyatakan dirinya mati kok masih mau muncul apa? Ya, nggak sopan itu ya. Yang diajukan oleh prinsipal yaitu Roy ya, melalui tim kuasa hukum yang tergabung dalam tim advokasi litigasi keadilan dan HAM atau TOLHAM. Allahu Akbar. Oke, terima kasih atas dukungannya. Nah, hari ini adalah sidang perdana dan alhamdulillah materinya sudah siap. Ya, silakan saya perlihatkan saja. Isinya tentu belum bisa saya perlihatkan ya, karena ini akan kami bacakan hari ini di hadapan hakim tunggal. Ya, ini karena hakimnya hakim tunggal. Jadi tidak menggunakan majelis hakim, yaitu hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan agenda hari ini yaitu pembacaan permohonan pra-peradilan. Apa yang kami mohonkan di dalam surat permohonan pra-peradilan? Selamat datang di Pengadilan Negeri Jakarta Keberatan Selatan. kami terhadap langkah upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 108 KUHP baru. Ada 4 hal yang kami mohonkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan keabsahan dari upaya paksa, yaitu yang pertama adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026, dan satu lagi adalah kami ingin ada kepastian hukum terkait status pencekalan terhadap Mas Roy yang selama ini diberlakukan oleh Polda Metro Jaya melalui imigrasi. Ya. Nah, 4 hal inilah yang kemudian kami ingin mohonkan
supaya kita buka-bukaan apakah upaya paksa terutama penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sesuai nggak dengan ketentuan hukum acara pidana. Dan penangkapan dan penahanan yang dilakukan kemarin itu memang diglorifikasikan ya secara luar biasa oleh tim pendukung Pak Jokowi, oleh relawan Pak Jokowi, padahal kalau dilihat dari urgensi hukum, ini sangat tidak ada urgensi hukumnya gitu ya. Ketentuan pasal 97 KUHP yang baru Mas Roy dan pasal 100 untuk pasal 100 mengatur bahwa penangkapan itu bisa dilakukan kepada tersangka manakala terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik maksimal 2 kali berturut-turut dengan alasan yang sah. Ya, jadi mangkir 2 kali, tetapi alasan mangkirnya juga harus alasan yang sah. Misalnya kalau seseorang itu sakit, maka itu dianggap sebagai alasan yang sah, dianggap tidak mangkir gitu. Kemudian juga berdasarkan Perpol nomor 6 2019 tentang penyidikan tindak pidana atau peraturan kepolisian ya, diatur bahwa penangkapan yang dilakukan dalam rangka menyerahkan tersangka dan barang bukti pada tahap kedua itu harus bisa dibuktikan dengan alasan yang objektif dan alasan yang subjektif. Yaitu apa? Harus terbukti bahwa orang tersebut tidak kooperatif, melarikan diri misalnya, menghalang-halangi proses penyidikan. Selama Mas Roy menghadapi proses perkara pidana ini, dari mulai tanggal 30 April 2025 dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, sampai kemudian dilakukan penangkapan, itu tidak ada sama sekali catatan kami mangkir terhadap panggilan Polda Metro Jaya. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kami, dan ini akan menjadi salah satu materi di dalam permohonan pra peradilan adalah apa urgensi hukumnya penyidik melakukan penangkapan pada tanggal 19 Juli tersebut pagi hari lagi ya, tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu. Ada lagi satu hal Mas Roy, berdasarkan Perpol terkait dengan implementasi prinsip HAM di dalam penegakan hukum pidana. Jadi ada aturan di dalam internal kepolisian bahwa prinsip HAM itu juga harus tetap dihargai, yaitu apa? Pada saat melakukan penangkapan, maka harus menghargai hak privasi seseorang. Ya, tidak boleh hak privasi seseorang dilanggar. Itu diatur di dalam peraturan kepolisian berkaitan dengan implementasi prinsip HAM di dalam penegakan hukum pidana. Yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2026 tersebut adalah ada peristiwa di mana Polda Metro Jaya melanggar prinsip privasi seseorang, sehingga ini yang kemudian kami lihat juga pelanggaran hukum. Dan yang terakhir yang bisa katakan adalah kami ingin meluruskan berita-berita yang beredar di luar, berita-berita hoax yang beredar di luar, bahwa yang menjadi termohon dalam perkara permohonan pra peradilan berdasarkan ketentuan pasal 158 KUHP yang baru, yaitu yang pertama Kapolda Metro Jaya, yang kedua Dirkrimum Polda Metro Jaya, dan yang ketiga adalah penyidik pada Subdit Keamanan Negara atau Kamnet Polda Metro Jaya. Ya, jadi itu yang kami tarik sebagai termohon karena mereka lah pihak yang punya otoritas dan melaksanakan otoritas itu berdasarkan undang-undang, dan kami duga pelaksanaan otoritas itu adalah abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian yang kedua ada juga turut termohon, ya. Turut termohon adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian Jaksa Penuntut Umum. Pertanyaannya, kenapa kami menarik pihak termohon dari pihak kejaksaan? Padahal dikatakan bahwa ini kan sudah penyerahan tersangka dan barang bukti. Gini, ini untuk memenuhi aspek formil dalam pembuatan suatu surat permohonan pra peradilan. Jangan sampai kemudian kurang pihak. Jadi kalau turut termohon itu boleh hadir, boleh tidak. Tetapi termohon, kami mengharapkan hari ini pada sidang perdana hari ini harus hadir supaya proses pra peradilan ini bisa berjalan dengan baik. Dan satu lagi Mas Roy, terakhir nanti ditambahkan Mas Roy, yaitu adalah kami tidak mengulur-ngulur waktu untuk proses pemeriksa atau proses persidangan pokok perkara ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami tidak mengulur waktu karena memang ketentuan hukum acara pidana berdasarkan pasal 163 huruf E KUHP yang baru terhadap permohonan pra peradilan, maka harus menunggu putusan pra peradilan. Jadi memang ketentuan hukum acara pidananya begitu. Ini hukum negara yang saat ini berlaku, dan ini adalah hukum acara pidana terbaru
sehingga saya kira semua orang harus menghormati. Ya, mungkin itu dari saya, Mas Roy. Silakan ditambahkan, Mas Roy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi saya baru saja datang ke sini ya karena memang pada jam 8 tadi saya harus melakukan wajib lapor di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sekitar 3-4 kilo dari sini. Jadi mohon maaf kalau sedikit agak terlambat, tapi alhamdulillah ini belum mulai pada jadwalnya memang jam 10. Nah, tadi sudah banyak diterangkan oleh kuasa hukum saya, Mas Abdul Ghani, mewakili Tokam, ya. Dan nanti juga akan diusul Pak Refli Harun yang sekarang masih ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi apa yang kami perhatikan adalah hal-hal yang memang tidak patut, tidak layak dan melanggar hak asasi manusia, melanggar hukum juga. Kejadian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026 yang lalu yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Gafur, dan itu nanti akan ada detail ya, banyak bukti-bukti yang akan kita laporkan termasuk ya pelanggaran yang sangat fatal. Kalau ada upaya paksa, pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku atau prosedur. Misalnya apa? Diketahui oleh RT RW setempat. Ini sama sekali nggak ada. Sudah confirm RT RW setempat tidak mengetahui ada peristiwa ini. Dan bahkan saya sudah mengantisipasi andai kata tiba-tiba ada upaya untuk melakukan backstreet. Jadi mereka kirim surat kemudian ditanggal mundur. Ya sudah, mereka sudah bilang RT RW-nya nggak akan dan tidak akan mau menandatangani backstreet-nya. Yang kedua adalah soal satpam. Ya, satpam betul memang satpam diajak, tapi satpam ada 2 satpam yang digelandang ke rumah saya, digelandang. Ya, jadi artinya hanya ditunjuk surat kemudian diajak, dan satpam itu sangat sopan, tidak masuk ke dalam rumah, hanya di luar, dan kemudian mereka lah yang sebenarnya minta izin, tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Ini yang tidak benar-benar tidak sopan. Langsung masuk kamar tidur, makanya saya kaget karena saya mendengar istri saya berteriak waktu itu. Ya kemudian saya langsung saya memang sudah ada di kamar kerja, ya pagi-pagi saya sudah ke kamar kerja, langsung saya menuju kamar dan ternyata di situ sudah berkumpul penyidik yang ada tanpa disertai satpam. Ya, jadi artinya mereka masuk begitu saja dan semuanya menggunakan penutup wajah. Jadi menggunakan penutup wajah sehingga tidak kelihatan siapa. Untung saya mengenali suaranya yang ada, yaitu seorang berpangkat itu inisialnya R dan salah seorang penyidik berinisial A. Untuk saya kenal itu, kalau enggak saya akan marah betul. Ya. Jadi adegannya memang tidak berlebihan kalau saya katakan benar-benar seperti film pengkhianatan di 30 SPKI. Karena saya tidak boleh bergantian pakaian, tidak boleh menggunakan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Mandi saja juga tidak boleh ya, cuci kepala saja, cuci muka saja hampir nggak boleh. Untung di bawah itu ada dapur sehingga saya sempat cuci muka. Jadi itu yang kami lakukan, dan tadi benar apa yang dikatakan Mas Gafur tadi. Upaya ini adalah upaya untuk pemenuhan hak-hak saya ya, karena sudah dilanggar, dan ini sama sekali tidak ada ya upaya untuk memperlambat atau kemudian mengganggu peristiwa utamanya yang nanti akan berlangsung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya, yang itu insya Allah hari Kamis besok tanggal 2 Juli. Saya tadi juga ketemu Dr. Tifa ya di Kejaksaan Negeri karena sama-sama melakukan wajib lapor ya. Dr. Tifa akan mulai dulu pada hari Kamis tanggal 2 Juli. Jadi sidang pokok utama saya akan menunggu hasil pra-peradilan ini. Kapan? Nah nanti kita juga belum tahu kapan, karena tergantung dari pelaksanaan pra-peradilan ini. Apakah kemudian ini bisa cepat selesai atau tidak, itu tergantung dari pihak yang kita perhatikan. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi ya, tadi sudah dikatakan, karena benar sudah sempat diedarkan oleh para termul itu ya, bahwa akan menggugat Pak Presiden Prabowo. Sama sekali tidak. Itu hanya syarat formil kemarin, tapi karena banyak yang kemudian tidak mengerti, baiklah daripada nanti disebut itu ada di dalam sebagai hoax, maka pihak yang kemudian kami turut termohonkan hanya sampai ke level Jaksa Agung ya, gitu, atau kejaksaan. Jadi bukan lagi sampai ke, karena sebenarnya itu semuanya di bawah pemerintah. Pemerintah itu paling tinggi siapa sebenarnya? Tapi daripada nanti pada yang tidak mengerti pada ribut ya, itu yang terjadi. Jadi saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan, sedikit update ya. Jangan dianggap apa-apa. Semalam kebetulan memang ada acara temu kangen Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan Jilid 2. Di situ saya bertemu banyak tokoh ya gitu. Ada Presiden ke-6 Republik Indonesia, ada Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, ada juga Wapres ke-11. Apa yang terjadi ya kebetulan saja, memang kebetulan peristiwa itu berlangsung semalam ya, tidak ada hubungannya langsung dengan pra-pid hari ini atau sidang yang ada. Tapi suasana yang ada di dalamnya
Ya, itu memang luar biasa. Saya nanti akan menyepilkan itu dalam video, tapi untuk menghormati privasi beliau-beliau itu, video yang akan beredar nanti mungkin audionya tidak jelas. Sengaja ya, audionya sebenarnya jelas banget apa yang katakan. Teman-teman bisa lihat lah nanti ekspresi dari beliau-beliau itu ya, hampir semua. Dan bahkan kalau biasanya ada juga mantan Pak Kapolri ya. Nah semalam itu bahkan ada mantan Kapolri banyak ya yang juga hadir, dan lihat saja ekspresi beliau-beliau itu. Ya, tapi tidak perlu saya keluarkan suara. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah hadir teman-teman dari media mainstream, media alternatif maupun dari media yang lain. Ya, yang insya Allah pra-peradilan ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan doakan saja semua juga datang ya, gitu yang kita mohonkan, sehingga tidak menghambat, tidak mengganggu, tidak memperlambat juga dari kasus utama yang nanti akan disidangkan. Saya kira itu ya teman-teman semua yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Roy, terima kasih Pak Kapur. Racikan Berita 1